Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang seberapa akurat sih GPS yang ada di GPS Running Watch 1 ini yang seharga 9 juta, Coros Apex 2 Pro. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak ada yang bisa mengintervensi karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Para pelari, baik itu mulai dari pemula sampai yang profesional, saya rasa udah akrab banget sama teknologi yang namanya GPS karena hampir setiap aktivitas lari kita memanfaatkan GPS karena banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari sana, mulai dari rute, kemudian mulai dari kecepatan atau pace, kemudian juga berbagai data lain yang kita bisa dapatkan dari memanfaatkan teknologi GPS. Dan itu bisa diterapkan mulai dari GPS Running Watch seperti ini dan juga sampai aplikasi yang ada di cellphone ataupun di HP teman-teman sekalian. Jadi semuanya bisa memanfaatkan teknologi GPS tersebut. Tapi kalau pengalaman saya mulai dari awal lari dulu sampai sekarang nyobain beberapa running watch, kemudian nyobain aplikasi juga di HP, itu ada beberapa yang berbeda, bahkan ada yang ngawur banget. Nah, sebenarnya GPS ini kan perannya vital ya, tapi kalau misalnya memberikan data yang salah, tidak akurat, ya jadinya bukan bermanfaat buat kita untuk perkembangan lari kita, tapi malah menyesatkan gitu ya. Jadi kali ini kita akan cari tahu nih, seberapa akurat sih GPS yang ada di GPS Running Watch Coros Apex 2 Pro ini, yang mana harganya 9 juta. Jangan sampai harga semahal itu, tapi GPS-nya tidak akurat. Jadi langsung aja kita bahas. Coros Apex 2 Pro ini mempunyai 3 mode GPS. Jadi mode pertama ada GPS only, kemudian mode yang kedua ada all system on, dan yang ketiga ada mode dual frekuensi. Oke, kita sekarang masuk ke Strava aja untuk ngelihat hasil recordnya yang kemarin. Kita ke profile. Oke, kita scroll ke bawah. Dan nah ini dia. Ini ada judulnya tes akurasi pertama, GPS only modenya. Kemudian tes akurasi yang kedua ada all system on. Tes akurasi yang ketiga modenya pakai dual frekuensi. Jadi ini ada 3 ya, 1, 2, 3, dan ini saya lakuin bersama, bergantian tentu saja. Jadi setelah saya lari 2 km, kemudian gantian modenya, saya pakai all system on, langsung lari 2 km lagi. Dan yang ketiga sama, saya berhenti dulu, kemudian ganti mode di jamnya, kemudian lari 2 kilo lagi pakai mode dual frekuensi. Oke, jadi kita langsung lihat aja hasil dari record masing-masing mode ya. Kita masuk ke GPS only dulu. Oke, ini GPS only. Kita zoom atau perbesar di mapnya. Oke, ini adalah hasil dari record menggunakan GPS only ya. Jadi mode yang pertama ini bener, saya start di sini, finishnya ada di sini. Dan ini kalau teman-teman perhatikan itu kayak ada serat-seratnya gitu setiap lapnya. Jadi saya lari 4 putaran di sini karena satu putarannya sekitar 490-an gitu. Jadi nggak genap 500 meter. Jadi saya harus lari 4 putaran lebih dikit untuk mendapatkan 2 km. Dan setiap lapnya kalau teman-teman perhatikan ini kayak beda jalan gitu ya. Ada serat-seratnya gitu. Padahal pada saat pelaksanaannya saya lari berusaha segaris mungkin atau berusaha sama di setiap lapnya. Jadi yang saya lalui itu sama. Padahal ya memang itu lingkarnya aja ya. Jalannya ya sebenarnya itu-itu aja. Cuman malah terdeteksi agak berbeda di setiap labnya, terutama di bagian kanan bawah ini. Di bawah ini beda banget di setiap labnya, di atas juga lumayan, cuman agak sama di bagian kanan atas ini. Sini juga lumayan sih, hampir-hampir sama, tapi ada beberapa yang berbeda juga di labnya.
Jadi kalau kesimpulan saya sih sebenarnya ya yang dilalui rutenya sudah betul, sudah sesuai, yaitu melingkar seperti ini di lapangan Merdeka. Kemudian cuman GPS-nya ini nggak akurat sampai ke titik yang benar-benar kita lalui gitu ya. Jadi dia agak masih bingung-bingung nih. Mungkin ada gangguan pohon, padahal sebenarnya pohonnya juga nggak tinggi-tinggi ya, pohon biasa. Kemudian gedung, nggak ada gedung tinggi, cuma rumah-rumah aja di sekitar sini. Jadi saya rasa memang akurasi GPS-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Oke, ini kita masuk ke tes akurasi yang kedua. Kita klik aja. Nah, ini peta yang dihasilkan. Kita masuk dulu ya ke mode All System On. Jadi satelit yang dipakai nggak cuma satelit GPS. Oke, ini adalah peta yang dihasilkan dari record mode All System On. Jadi modenya saya rasa jauh lebih baik ya dibandingkan dengan GPS only, lebih rapi. Walaupun sebenarnya masih ada serat-seratnya dikit sih. Ini masih ada di sini. Kemudian di sini juga ada. Dan ini anehnya, saya sebenarnya start itu semuanya di sini ya, di jalan. Kemudian seluruhnya, di semua mode itu saya larinya ya lurus di jalan aja. Tapi ini semuanya kok masuk ke dalam gitu ya. Tadi GPS only juga masuk, di mode ini juga masuk. Jadi dia agak melingkar di dalam gitu. Yang ini udah bener di jalan, yang di sebelah kanan ini. Dan ini jauh lebih rapi dibandingkan GPS only tadi ya. Jadi ada perbedaan tapi tidak jauh-jauh seperti tadi. Jadi titiknya lebih akurat menurut saya dibandingkan dengan mode yang pertama atau mode GPS only. Oke, ini rapi banget, apalagi kalau di zoom out nih kelihatan banget rapinya ya. Ini mode All System On nih sebelah sini sama sini aja yang agak berbeda, dan ini sebenarnya cuma satu lap aja yang agak berbeda sih, yang lainnya sesuai atau sama gitu ya titiknya. Menurut saya ini lebih akurat dibandingkan dengan GPS only. Jadi kita langsung cek ke mode yang ketiga aja kali ya. Oke, kita cek yang ketiga, kita keluar dulu. Masuk. Nih, tes akurasi yang ketiga yang menggunakan mode dual frekuensi. Seakurat apa sih gitu ya? Karena kan ini mode yang tidak ada di semua GPS running watch gitu ya. Jadi harusnya spesial. Ini adalah map yang dihasilkan oleh mode dual frekuensi. Jadi mode ketiga, mode yang harusnya paling akurat karena memang tidak semua jam punya mode ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini bisa dibilang paling bersih dan paling rapi ya untuk map yang dihasilkan dibandingkan dua mode sebelumnya. Jadi ini segaris banget nih kalau dari sini. Ini kelihatan banget segaris, nih mulai ada perbedaan di kanan bawah sini, ada perbedaan dikit-dikit, kemudian segaris lagi, ini ada perbedaan menjelang start ya. Jadi ini paling rapi sih menurut saya ya, dan nggak bohong ya, modenya mode dual frekuensi emang paling bagus. Kita zoom dikit, ini rapi banget. Di sini nih mulai ada perbedaan sedikit-sedikit serat-seratnya, tapi sekilas masih ini ya, masih sama lah, tidak separah yang sebelumnya di mode GPS only yang paling parah tadi ya. Oke, ini menurut saya rapi banget sih. Dan ya dual frekuensi ini luar biasa. Menurut saya titiknya, akurasinya mantep banget kalau dibandingkan dengan mode-mode sebelumnya. Ini luar biasa sih. Ini saya belum pernah mendapatkan map dengan titik yang akurat seperti ini ya. Terutama kalau di tempat yang sama berlap-lap gitu ya, pasti ada perbedaan. Oke, ini adalah tes akurasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bisa simpulkan bahwa map yang dihasilkan yang terbaik adalah dual frekuensi di sini ya. Di yang mode ketiga, kemudian disusul All System On yang menurut saya udah cukup akurat sih. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ada GPS only. Nah, GPS only ini banyak di running watch, GPS running watch kayaknya hampir semuanya pakai GPS only ini ya. Kemudian ada beberapa yang sudah pakai All System On atau menggunakan GPS plus Galileo atau GPS plus
apa itu modenya. Yang penting dia nggak cuma GPS lah ya. Ada beberapa satelit yang digunakan. Kalau all system on ini menggunakan 5 satelit. Jadi Coros menggunakan 5 satelit yang menurut saya akurasinya udah bagus. Untuk ketiga mode ini ada resikonya. Yang pertama, kalau GPS only, dia untuk jam pakainya atau menit pakainya itu cukup lama. Dia ada 75 jam kalau GPS-nya aktif. Kemudian all system on ini 45 jam. Setelah itu yang ketiga ada dual frekuensi, ini lebih di bawahnya lagi ya, saya agak lupa, nanti saya kasih deh informasinya di layar. Yang jelas baterainya jelas penggunaannya berbeda. Di GPS only lebih hemat karena dia menggunakan satu satelit aja sumbernya. All system on lebih akurat sedikit, tapi memang baterainya jadi cuma 45 dan seterusnya. Kalau makin akurat seperti yang di tes akurasi yang ketiga ini, dia resikonya makin boros baterainya. Terus gimana dong? Kalau saya pribadi, saya paling suka sama mode yang kedua, yaitu all system on. Dia tetap akurat menurut saya. Ini aja kelihatan banget ya. Kalau GPS only ini kelihatan banget dari luar aja. Untuk serat-seratnya kelihatan banget. Sedangkan untuk all system on ini udah rapi. Tapi jamnya tidak seboros dual frekuensi. Baterainya tidak seboros dual frekuensi meskipun dia akurasinya lebih baik. Kalau untuk lari sehari-hari, menurut saya all system on atau mode yang kedua ini udah cukup banget sih. Jadi saya memikirkan baterainya, tapi saya juga memikirkan akurasinya. Jadi menurut kalian pilih mode yang mana nih di Coros Apex 2 Pro? Jadi gimana menurut kalian untuk akurasi dari GPS Coros Apex 2 Pro ini? Kalau menurut saya sih sudah jauh lebih dari cukup ya kalau menurut saya untuk kebutuhan saya pribadi. Tapi teman-teman yang bisa menilai, jadi kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.